Saat itu dia bangkit, dia naik ke sorga di hadapan murid-muridnya. Dia tak hanya meninggalkan kita begitu saja, namun karena cintanya kepada kita, dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk menguatkan, menghibur, menolong. Di tengah kuasa doa, dia bekerja. Roh Kudus turun dan tercurah seperti lidah-lidah api, membakar semangat untuk melayani, membangkitkan karunia-karunia rohani, membangun tubuh Kristus menjadi satu hati. Saat Roh Kudus dicurahkan, kuasa diterima oleh orang percaya. Now we can leave this place. Now spread His word. Segenap hidup kan diubahkan. Hati yang hancur dipulihkan. Mukjizat demi mukjizat terjadi. But what I have, I give you in the name of Jesus of Nazareth. Rise up and walk. Saat Roh Kudus masuk dalam hati, perubahan dan hidup baru dimiliki. Dosa telah diampuni, hukuman maut diganti hidup kekal abadi. Hingga kini, Roh Kudus masih terus tercurah bagi orang percaya, agar senantiasa dapat hidup kudus sebagai umat tebusan Allah. Hingga hidup kita menjadi saksi Tuhan hingga ke ujung bumi. Dengan Roh Kudus yang menyertai, mari umat Tuhan bangkit, jadilah terang dan bercahayalah bagi dunia. Shalom umat Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberi kesempatan baik bagi kita semua untuk membangun ibadah kita kepada Tuhan bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Kita percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menolong kita di setiap situasi yang bagaimanapun keadaannya. Roh Kudus tetap yang mempunyai kuasa di atas segala kuasa untuk menolong kita sekalian. Mari kita berdoa untuk ibadah kita. Bersyukur kepadamu Bapa atas kasih karunia-Mu yang telah menolong kami, membimbing kami, membela kami, memelihara kami, sampai kami tiba pada minggu yang baru pada bulan ini, yaitu kami semua masuk pada minggu yang keempat. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang menolong kami senantiasa. Dan pada saat ini kami bersama-sama memohon ampunan daripada-Mu atas segala kekurangan, kekhilafan, pelanggaran kami yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami menyerahkan diri kami dalam pengudusan-Mu ya Tuhan,
agar dilayakkan untuk membangun ibadah pada pagi hari ini, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan diri hamba juga segenap jemaat-Mu untuk kami dapat bersinergi membangun ibadah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pada hari-hari ini kita bersama sedang mempersiapkan diri untuk memperingati Pentakosta. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Tuhan berjanji mengutus Roh Kudus-Nya dan diberikan kepada kita, tinggal dalam hidup kita sebagai penolong untuk kita semua. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Bersyukur pada Tuhan untuk Roh-Nya yang kudus yang selalu siap menolong kita semua. Pada pagi hari ini, tema daripada renungan Alkitab yang akan kita terima bersama-sama adalah
tentang kita sangat butuh Roh Kudus memenuhi hidup kita. Mari bersama-sama membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Marilah kita berdoa. Bapa surga, kami datang menghadap hadirat-Mu, menyerahkan diri kami dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat menerima firman-Mu dengan seksama, menerima firman-Mu dengan keyakinan iman dan ketaatan. Biarlah firman-Mu menerangi hati dan jalan pikiran kami, memenuhi keinginan-keinginan kami, memenuhi kemauan kami, sehingga menjadi tindakan-tindakan nyata yang indah mulia di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya berkat kerajaan-Mu atas kami sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita sangat butuh Roh Kudus penuhi hidup kita. Dalam kisah yang sudah kita baca tadi, khotbah dari Rasul Petrus yang telah dipenuhi Roh Kudus amat berpengaruh dan penuh dengan wibawa Allah. Khotbah Rasul Petrus yang sebelum Yesus disalib, dia sempat menyangkali bahwa dia adalah murid Yesus, bahwa dia mengenal Yesus, bahwa dia pernah dalam perjalanan dan beraktivitas bersama Yesus. Semua itu sempat disangkali oleh Petrus. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan memandang Petrus
Petrus sadar dan dia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Dan ketiga, Petrus telah menerima Roh Kudus memenuhi hidupnya. Di kamar loteng di Yerusalem, Rasul Petrus mengalami sebuah perubahan yang sangat-sangat dahsyat. Ketika dia berkhotbah secara spontanitas di hadapan banyak orang yang belum mengenal dan percaya kepada Yesus, Rasul Petrus dia berkhotbah dengan penuh wibawa Allah. Khotbahnya sangat mempengaruhi para pendengarnya, dan orang banyak pada waktu itu mendengar dan menerima perkataan Rasul Petrus. Dan tidak hanya menerima saja, mereka berkomitmen untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Wow, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa terjadi saat Rasul Petrus sudah dipenuhi Roh Kudus. Khotbahnya membuat banyak orang menerima kebenaran dan mereka berkomitmen untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan pada saat itu terjadi penambahan jumlah jiwa yang sangat mengagumkan. 3.000 jiwa baru bertobat. Mereka bukan sekedar menjadi orang Kristen biasa, tapi petobat-petobat baru itu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam persekutuan yang saling membangun. Mereka juga bertekun di dalam doa. Dan mereka adalah pribadi-pribadi yang mengalami perubahan hidup yang sangat indah. Mereka tidak lagi menjadi makhluk sosial yang individualistis, tapi mereka bertumbuh dalam perubahan hidup dengan karakter yang sangat indah. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak individualistis. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang suka berkorban. Mereka gemar memuji dan menyembah Tuhan. Mereka gemar untuk menolong sesamanya yang dalam keadaan tersesak, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menderita. Anak-anak Tuhan yang baru bertobat ini, mereka gemar menolong sesamanya. Mereka memiliki kesaksian hidup yang penuh sukacita kemenangan. Mereka memiliki kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan, dan warga masyarakat di sekeliling mereka sangat simpatik dan senang berada dekat dengan anak-anak Tuhan ini. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang baru yang diselamatkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita baca bersama dalam kisah Rasul tentang pengaruh dari khotbah Petrus itu bukan pengaruh manusiawi, tetapi itu semua adalah pengaruh yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui Rasul Petrus.
Rasul Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Semua hal yang indah terjadi ketika Roh Kudus bekerja dengan leluasa melalui pelayanan Rasul Petrus. Jadi dengan demikian, bila kita rindu bahwa tanda-tanda yang indah tersebut terwujud dalam kehidupan kita, gereja Tuhan masa kini, maka tidak ada jalan lain. Kita, gereja Tuhan, haruslah membangun rasa butuh yang besar terhadap karya Roh Kudus bertumbuh kembang, mengalir dengan leluasa melalui setiap bentuk pelayanan kita, melalui setiap bentuk karya-karya pelayanan, talenta-talenta pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu harus dialiri dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga dan kita telah merayakannya pada hari Kamis yang lalu, bahwa Tuhan Yesus telah naik ke surga dan di sana Dia menyediakan tempat bagi kita. Tetapi ingat, Tuhan Yesus naik ke surga juga dalam rangka mengutus Roh Kudus turun ke bumi untuk tinggal dalam hidup kita dan menyertai kita sebagai penolong. Roh Kudus telah diutus oleh Yesus untuk turun ke bumi dengan tujuan yang spesifik. Dia mau tinggal dalam hidup kita, Dia mau menyertai kita sebagai penolong bagi kita semua. Dalam tanggung jawabnya sebagai penolong, Roh Kudus akan mengambil peran sebagai guru, sebagai penasihat, sebagai pelatih, sebagai sahabat, juga sebagai pembimbing bagi kita. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus merencanakan segala sesuatunya dengan sangat lengkap. Dia utus Roh Kudus datang ke bumi untuk tinggal dalam hidup kita, menyertai kita sebagai penolong bagi kita. Dan sebagai penolong, Dia akan mengambil peran sebagai guru, sebagai penasihat, sebagai pelatih, sebagai sahabat, sebagai pembimbing yang spesial untuk saudara, untuk saya, untuk kita gerejanya. Mari persilakan Roh Kudus memenuhi batin kita, memenuhi hati sanubari kita, memenuhi jiwa kita, memenuhi jalan pikiran kita, memenuhi setiap pertimbangan dan keputusan kita, memenuhi segala tindakan kita, perbuatan kita. Dalam Yohanes 16 ayat 7-15 dikatakan demikian, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu, dan kalau Ia datang,
Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Puji Tuhan, Roh Kudus datang ke bumi, diutus secara khusus untuk tinggal dalam hidupmu, dalam hidupku, menyertai kita, mengambil peran sebagai guru, sebagai sahabat, sebagai penasihat, sebagai pelatih, sebagai pembimbing yang spesial bagi kita semua. Oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan mengalami banyak hal-hal yang mulia dari Tuhan, dan kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi saksi Kristus yang berkemenangan, yang banyak mengalami sukacita kemenangan bersamanya. Dan kita akan melihat banyak orang dilawat Tuhan melalui Anda, melalui saya, melalui kita semua, gereja Tuhan yang bersahati dan membuka diri menyambut Roh Kudus berkarya dengan leluasa dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Engkau telah merancangkan rancangan keselamatan yang begitu lengkap, begitu sempurna. Oleh karya penebusan Yesus di kayu salib, kami beroleh pengampunan, kami beroleh penyucian, dan kami beroleh kesempatan yang luar biasa untuk menerima keselamatan abadi. Dan melalui kebangkitan Yesus, kami dilahirkan baru menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang beroleh pengharapan abadi. Bahkan Engkau senantiasa melindungi kami dengan kuasa yang sama yang telah dinyatakan dalam diri Yesus. Kuasa kebangkitan itu membentengi kami, melindungi kami, supaya kami tidak dikalahkan oleh kuasa dosa, tapi kami boleh bersama-sama menikmati kuasa kebangkitan-Mu yang melindungi, yang menopang kami untuk hidup dalam kemenangan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur
Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kami, menyertai kami sebagai penolong yang spesial. Sebagai penolong, Roh Kudus akan mengambil peran sebagai guru yang mengajar, mendidik kami, mengambil peran sebagai sahabat yang mendampingi kami dikala susah ataupun senang, dikala sulit ataupun lapang. Dan Roh Kudus mengambil peran sebagai penasihat yang mengarahkan kami, yang menegur kami, yang mengingatkan kami. Juga sebagai pelatih yang melatih kami menjadi anak-anak Tuhan yang sigap, anak-anak Tuhan yang tangkas, anak-anak Tuhan yang hidup terlatih dalam melakukan banyak hal baik, terlatih dalam melakukan banyak hal mulia. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus yang menolong kami dan mengambil peran sebagai pembimbing yang akan membimbing kami berada tetap di jalan-Mu, bergerak maju dalam orbit hidup baru di dalam Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Oleh karya Roh Kudus kami akan berangkat maju sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang mengalami banyak sukacita kemenangan dalam hidup kami, sehingga hidup kami berdampak mulia kepada sesama dan banyak jiwa diberkati dan mengenal Engkau Yesus Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat. Terima kasih Bapa, penuhilah kami oleh Roh-Mu yang kudus setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap sekon, di setiap tarikan nafas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Pengumuman Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari. Dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Haleluya. Bapa surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang usia lanjut, yang karena kondisi fisiknya tidak bisa datang ke gereja, tidak dapat beraktivitas leluasa. Oh Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam batin mereka, untuk mereka terus memandang kepadamu, berseru menyembah mengagungkan Tuhan dalam ketidakberdayaan,
mereka. Kasih-Mu membalut hati dan pikiran mereka. Juga bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat satu persatu, jamah oleh bilur Yesus, dan kuasa darah Yesus mengangkat semua penderitaan mereka, dan curahkanlah kuasa-Mu memulihkan, menyembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya kasih dan kuasa-Mu membalut hati, pikiran, dan menyembuhkan tubuh mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat ulang tahun kepada Ibu Atik Setiorini, anak Keila Erli Renata, anak Samuel Alfianto, dan anak Florencia Yohananta atau Flo, Saudara Novalino Aqua Putra, Saudara Joko Widianto, Saudari Ruth Sinta Ambarwati, Ibu Mei Murjayani, dan Ibu Maria Kristina. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita dalam rangkaian ibadah di hari ini, dan mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dengan doa berkat. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu Bapa Surga, Engkau sudah menolong kami dalam membangun ibadah di pagi hari ini bersama anggota keluarga kami masing-masing. Terima kasih atas lawatan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memenuhi cita-cita harapan mereka dengan segala kebaikan-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami dengan keselamatan, dengan kesehatan, memberkati dengan penjagaan pasukan malaikat-Mu dari segala anasir-anasir jahat, membentengi bangsa kami. Pasukan malaikat-Mu membentengi negara kami yang tercinta, Indonesia. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri TNI, Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan masyarakat. Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati mereka semua dengan penjagaan pasukan malaikat-Mu ya Tuhan. Berkatilah pelayanan mereka sehingga bangsa kami bertumbuh kembang menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang makmur, bangsa yang maju, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang beradab mulia. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di Kota Malang
yang bergabung dalam berkat malang gema kasih. Tuhan memberkati hamba-hambamu sekalian dengan hikmat akal budi, dengan semangat kebersamaan yang bersehati, dan terus membuka diri bagi karya Roh Kudus mengalir, memenuhi setiap dinamika pelayanan yang sedang dikembangkan di BMGK, agar Tuhan pakai BMGK menjadi alat di tanganmu, menjadi berkat bagi pemerintah kota, menjadi berkat bagi pemerintah kabupaten, menjadi berkat bagi rakyat kota Malang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah berkurban, baik mempersembahkan kurban bersepuluhan, kurban syukur, dan aneka kurban yang lainnya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda seperti janji-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang untuk dapat tersajinya ibadah online. Tuhan memberkati perjuangan mereka. Tuhan memberkati pengorbanan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan mereka. Cita-citanya dipenuhi dengan kebaikan-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga tercurah berlimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Sang Kristus memberikan kemampuan bagi kita semua untuk hidup sebagai saksi Kristus yang berkemenangan, saksi Kristus yang misioner, yang hidup taat setia kepada ajaran dan perintah Bapa. Damai sejahtera, bimbingan Roh Kudus menyertai kita, menyegarkan iman dan pengharapan kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Amin.